kembali lagi di Ngobrol Santai bareng anak SMA. Kembali lagi dengan aku Jeffrey Dan aku Cinta Maya. Hari ini kita bakal bahas topik yang kayaknya nggak pernah selesai diperdebatkannya. Betul banget. Nah, topiknya itu adalah buku cetak versus gawai. Yang mana sih sebenarnya yang efektif buat belajar? Wah, itu sebenarnya topik yang banyak banget bikin anak SMA ke-trigger sih. Ada yang bilang, belajar pakai HP tuh lebih gampang kalau mau nyari materi, tinggal searching, habis itu muncul semuanya kan. Tapi ada juga tim buku tuh yang bilang kalau gawai itu ganggu banget, buku tetap nomor satu. Hari ini kita mau bahas secara dalam biar teman-teman bisa lihat perspektif yang baru. Oke, tapi Jeff, coba kita flashback dulu deh. Pas ujian kemarin, kamu tuh lebih sering belajar dari buku atau dari internet? Jujur sih ya, aku sih kalau untuk teori-teori, aku fokusnya tuh pakai buku paket sama catatan-catatan aku. Tapi kalau mau cari ringkasan atau penjelasan singkat gitu, aku searching ke YouTube sih. Sama aku tuh sering banget belajar pakai TikTok Edu juga. 1 menit langsung dapat rumus sama penjelasannya. Praktis banget gak sih? Iya, itu praktis sih. Tapi masalahnya yang 1 menit itu sering bikin kita ngerasa kita tuh udah ngerti. Padahal belum tentu yang udah kita lihat itu bisa kita pakai untuk kerjain di soalnya langsung. Benar, aku pernah sih ngalamin kayak lihat trik matematika di TikTok tuh kayaknya gampang banget ya. Tapi pas nyobain di ulangan, aduh gak tahu deh. Nah itu dia, makanya kita tuh harus mikir-mikir lagi sebenarnya kalau mau belajar dalam buku sama gawai itu bedanya apa sih dan kenapa buku masih dianggap lebih efektif sama penelitian. Oke, kita masuk ke masalah yang pertama. Jujur ya, kalau belajar pakai handphone, notif-notif yang masuk itu bener-bener ganggu banget. Kita nggak bakal bisa fokus. Betul. Niatnya tuh kita mau baca e-book, tapi tiba-tiba ada muncul notif Besti lagi up story di mana gitu. Nah kan rasanya kita jadi pengen buka gitu. Ya, dan parahnya kadang kita lupa buat balik ke e-book, malah tiba-tiba udah 1 jam scrolling. Nah makanya buku tuh lebih unggul, dan karena itu ya buku gak punya pengganggu eksternal gitu. Dan juga kalau kita buka buku ya isinya cuma teks, soal, dan gambar-gambar gitu. Tapi ya, aku tuh kadang suka bosen deh ngeliat teks panjang aja gitu. Nah itu sebenarnya balik ke gaya belajar kita ya. Tapi coba pikir deh, bosen sama distraksi itu beda. Kalau bosen kita tuh masih bisa melawan rasa bosennya. Tapi kalau distraksi dari gawai itu kayak ada magnet gitu yang menarik kita buat keluar dari materi yang gak kita pelajarin. Iya sih, jadi tuh buku kayak mengatur fokus kita gitu ya. Betul. Oke, kalau kamu ya kemarin sempat cerita deh ada penelitian tentang hal ini. Nah iya betul, ada penelitian di tahun 2014. Itu penelitian dari Norwegia, dari Anne Nygren bersama timnya dari University of Stavanger. Nah mereka itu bagi siswa jadi 2 kelompok. Yang satu mereka baca pakai buku fisik, dan satu lagi mereka baca pakai Kindle. Oh ya, tapi kamu tahu gak sih Kindle itu apa? Apa itu? Nah, Kindle itu ada kayak semacam tablet. Tablet itu dipakai khusus buat baca kayak semacam e-book doang. Oh oke, jadi hasil dari penelitiannya gimana? Nah, hasilnya itu buku cetak nilainya lebih tinggi waktu di tes pemahaman bacaannya. Apalagi soal detail-detail ceritanya gitu. Wah, berarti hubungannya ini sama cara otak kita buat nyimpen informasi ya? Nah, betul. Karena buku itu kayak ngasih kita merasakan pengalaman fisik gitu. Kayak waktu kita berbalik tiap-tiap halamannya, dan waktu kita baca kan kita bisa ingat tuh posisi-posisi teksnya. Dan itu bikin otak kita tuh bikin ada kayak peta mental gitu. Iya sih, aku sering banget ingat tentang rumus di buku kayak, rumus ini tuh yang ada di kanan atas halaman 73. Ya padahal rumusnya sih nggak ingat, cuma ingat posisi doang. Nah iya, itu salah satu contohnya. Dan itu susah banget kalau kita belajarnya pakai gawai, karena tampilannya tuh kayak ya geser-geser aja terus. Iya. Nah sekarang
kita bakal bahas efek ke kesehatan kita. Nah, kamu sering belajar malam-malam pakai HP kan? Iya sih, bahkan nyantai malam-malam sambil bahan dengan handphone. Nah, itu adalah salah satu penyebab kita tuh sering ngantuk waktu di kelas. Karena cahaya biru dari HP kita itu bikin otak kita tuh mikir kalau ini tuh masih siang, padahal bukan. Jadi kita susah tidur deh. Pantes ya. Aku sering pikir kalau itu gara-gara putusnya buku sih. Ya mungkin itu juga ya. Tapi kalau kita pakai buku, mata kita tuh kayak lebih aman, nggak ada cahaya biru. Jadi belajar bisa lebih lama tanpa mata rasa sakit atau tanpa mengganggu pola tidur kita. Oke. Jadi buku tuh manfaatnya bukan cuma buat otak doang, tapi ada buat kesehatan juga ya. Ya betul. Oke, kalau soal nyatet ya jujur aja aku masih ke tim yang digital sih, karena enak kan, tinggal ngetik-ngetik doang udah selesai. Iya gampang sih, tapi kalau ingat-ingat tulis pakai tangan itu beda rasanya. Kalau kita tulis pakai tangan ada koordinasi antara otak sama mata kita, dan itu bikin informasi yang kita tulis itu lebih nyangkut di memori kita. Oke, bener sih, rekam manual tuh bikin kita lebih gampang ingat ya. Betul. Makanya buku cetak itu ngedorong kita buat nyoret-nyoret, kasih stabilo gitu, dan nulis riset plan kecil yang bikin kita tuh kayak lebih terlibat sama materi yang mau kita pelajari. Bener ya. Tapi jujur nih, Gawai tuh jauh lebih praktis. Semuanya bisa diakses dengan instan. Bener sih, gak bisa disangkal, tapi praktis juga. Nah, tapi bedain praktis sama efektif. Ya, maksudnya gimana? Nah, praktis itu kita tuh rasanya lebih praktis tuh kayak gampang dan cepat. Tapi kalau efektif itu benar-benar bikin kita ngerti dan inget. Nah, buku tuh unggulnya di situ. Oke. Jadi Gawai itu bagusnya sebagai pelengkap, tapi buku tuh tetap jadi media utamanya ya. Yes, betul. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah buku bikin kita lebih gampang fokus dan pemahaman bacaan lebih kuat, mata lebih sehat, dan catatan manual yang kita bikin itu lebih efektif. Ya, Gawai itu emang praktis sih, tapi sering banget buat kita ke distraksi, jadi hilang fokusnya. Kombinasinya mungkin yang terbaik, buku buat belajar utama dan Gawai buat tambahan-tambahan aja. Setuju banget. Jadi buat teman-teman coba deh mulai balance. Jangan semuanya pakai handphone, jadi bisa setengah kita pakai handphone, setengah lagi kita buka ruang untuk baca buku juga. Nah, betul. Oke deh, segitu aja untuk obrolan kita hari ini. Makasih udah dengerin sampai habis. Dadah!